Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Juga termasuk hari-hari di mana gangguan kesehatan dalam bersosialisasi dengan lingkungan kita masih juga belum nampak kemajuan yang berarti, terutama di dalam kita mengharapkan supaya pandemi yang sampai pada hari-hari ini dari segala pihak masih mengupayakan paling tidak untuk bisa diredakan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini dalam pertemuan kita masih dalam keadaan damai sejahtera, dan harapan saya sebagai gembala sidang tetap memberikan kepada saudara dan saya kekuatan di dalam pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah kebaikan yang tersamar dan yang tersembunyi di antara kita. Kebaikan yang tersamar, garis miring yang tersembunyi, sudah barang tentu ini adalah merupakan kebaikan yang dari Tuhan. Ayat yang kita baca di dalam bacaan Nats pada pagi hari ini adalah Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai 30. Kemudian Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang ke-12. Beberapa poin yang boleh dicatat pada pagi hari ini dalam renungan yang kita ambil dari Alkitab, dari firman Tuhan. Melalui pembacaan ayat Nats di atas yang saya sebutkan, Roma pasal 8, ayat 18 sampai ayat 30, Mazmur pasal 84 ayat yang ke-12. Paling tidak ada dua hal yang dapat kita petik kebenarannya. Yang pertama adalah belajar untuk mengerti atau memahami kehendak Tuhan. Kemudian poin yang kedua adalah kebaikan Tuhan terkadang disamarkan atau tersamar di balik kesukaran yang kita alami. Kemudian poin berikutnya adalah kita meyakini bahwa segala sesuatu yang kita alami tidak terlepas dari pemandangan, tidak terlepas dari pemandangan atau kontrol daripada Allah sendiri. Ayatnya boleh kita baca di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Orang-orang yang paling dekat dengan kita kadang-kadang atau sering dipakai oleh Allah untuk menguji iman kita. Nanti akan saya uraikan. Kemudian kunci untuk membuka kemenangan bagi kita adalah pengucapan syukur atau mengucap syukur. Efesus pasal yang kelima
ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Kemudian akhirnya berkat disediakan oleh Allah Bapa kita bagi setiap orang yang mengasihi Dia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah sendiri. Penguraiannya saya lanjutkan pada saat ini, yaitu belajar untuk memahami dan mengerti dari kehendak Tuhan. Kalau kita membaca surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus, secara keseluruhan sebetulnya surat Roma itu adalah merupakan surat kesaksian pribadi daripada Rasul Paulus itu sendiri. Dibanding dengan sebelum dia mengenal kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka yang dipahami oleh Rasul Paulus sebelum itu adalah penghayatan mengenai hukum Taurat. Jadi sebelum Rasul Paulus ini mengenal Kristus sebagai jati kebenaran itu sendiri, maka yang dia pahami adalah seluk-beluk yang mengenai yang tertulis di dalam hukum Taurat, di mana di dalam hukum Taurat itu secara keseluruhan dicantumkan adalah peraturan-peraturan. Harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus tidak melakukan ini, dan harus tidak melakukan itu. Tetapi pengalaman daripada Rasul Paulus sebelum dia bertobat, apa yang dia dapat pakai untuk mengamalkan hukum Taurat itu bersumber daripada kekuatan manusia, bersumber daripada kekuatan daging. Nah, sudah barang tentu kekuatan daging yang pada hakikatnya cenderung untuk memuaskan keinginan-keinginannya, keinginan hawa nafsu yang berakhir kepada kematian, yang berakhir kepada penghukuman yang kekal. Tetapi kita mengucap syukur, atau praktisnya Rasul Paulus mengucap syukur di dalam kesaksiannya karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai yang disahkan, bahkan yang disaksikan, ditulis di dalam hukum Taurat itu sendiri, adanya pembebas, adanya Mesias yang diutus oleh Allah Bapa untuk memberikan berkat kelepasan kepada manusia yang selama hidup mereka itu dikuasai oleh keinginan daging yang membuahkan hawa nafsu dan berakhir dengan kematian. Dari kesaksian dari Rasul Paulus ini, misalnya di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17, kesaksian daripada Rasul Paulus ini adalah bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kuasa daripada Tuhan untuk dapat memberikan pembebasan, memberikan kemerdekaan kepada manusia yang hidup di dalam daging, kemudian
bersama dengan keadaan yang seperti itu, maka ketika seseorang percaya kepada Tuhan, dia memang mati karena dosa, mati karena hanya mengikuti hukum Taurat yang pada hakikatnya tidak menjanjikan berkat keselamatan. Karena hukum Taurat hanya merupakan sarana, merupakan jembatan yang mengawal bagi orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama itu untuk percaya dan menerima kemerdekaan secara rohani, dan itu ditentukan di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Mati karena menebus dosa-dosa kita, dan di dalam roh kebangkitan karena Yesus datang ke dalam dunia. Pada hakikatnya dia datang dengan kebenaran, dia datang dengan roh kebenaran yang memerdekakan. Maka bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dijanjikan berkat kemenangan daripada tuntutan-tuntutan hukum Taurat yang pada hakikatnya tidak membawa kepada keselamatan, tetapi seperti kesaksian daripada Rasul Paulus, setelah percaya dan menerima Yesus sebagai kebenaran yang sejati, maka menurut kesaksian daripada Rasul Paulus, itu adalah setelah percaya kepada Tuhan Yesus, berkat keselamatan itu diterima. Tetapi dengan menerimanya berkat keselamatan di dalam iman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak harus atau tidak berarti bahwa di dalam menjalani kehidupan ini segala sesuatu akan beres, segala sesuatu akan berjalan secara lancar tanpa masalah. Bukan begitu, saudaraku sekalian. Bahkan orang-orang yang menerima kebenaran di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia harus menghadapi peperangan secara rohani. Peperangan ini tidak ditujukan kepada orang lain atau pihak lain. Peperangan ini tidak menghadapi sasaran kepada pihak lain, tapi justru itu adalah peperangan terhadap diri kita sendiri yang masih mengandalkan kekuatan daging, yang masih mengandalkan kekuatan manusia kita. Itu sebabnya di dalam surat Roma ini juga Rasul Paulus menegaskan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mati bersama-sama dengan Dia di dalam baptisan. Meterai daripada orang-orang percaya sebagai akibat menerima kebenaran dari Kristus, pertobatannya itu harus dimeterai dengan kebenaran, kemudian menjalani langkah iman, baptisan air, dan kemudian setelah bangkit daripada baptisan itu, kita sebagai orang-orang yang percaya boleh menjalani kehidupan yang baru. Ketika kita menjalani baptisan air, itu adalah merupakan tanda-tanda lahiriah. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita sekarang ini sebetulnya bukan hidup secara jasmani. Tapi hidup kita itu adalah secara rohani. Ya. Sebelum kita bertobat, hidup kita dikuasai oleh dosa. Kemudian melalui karya penebusan daripada Kristus, kita percaya bahwa orang-orang yang menerima Injil keselamatan itu, hidup rohaninya itu dibangkitkan.
Itu sebabnya selain daripada baptisan secara selam, baptisan air, baptisan secara harafiah, maka kita punya pengakuan iman mengenai baptisan roh. Nah, baptisan roh itu kapan? Yaitu ketika seseorang percaya dan menerima baptisan Roh Kudus. Menerima roh Allah itu sendiri di dalam hatinya. Nah, roh Allah inilah yang memimpin saudara dan saya untuk berjalan secara konsisten di dalam kebenaran firman-Nya, sekalipun harus mengalami banyak penderitaan, banyak ujian iman kita. Itu sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 ini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Perjalanan iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah melalui rintangan. Secara umum mengatakan orang harus pikul salib. Apa artinya? Bukan pikul salib itu lantas kita membuat kayu palang, kita pikul ke sana kemari, tidak. Tetapi pikul salib itu adalah penyangkalan diri dari keinginan-keinginan manusiawi, keinginan daging yang membuahkan dosa, kemudian kita menggantikan kehidupan yang baru setelah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Meterai di dalam baptisan itu adalah ketiga oknum Allah yang menyertai perjalanan orang-orang yang percaya. Peranannya adalah Allah Bapa yang Maha Kuasa, Dia adalah yang memelihara, menjaga. Kemudian Allah Putra itu adalah berbicara mengenai penebusan, karya keselamatan. Dan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian setelah peristiwa kebangkitan daripada Tuhan Yesus dari antara orang mati, kemudian di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu adalah menggambarkan bahwa pekerjaan tentang penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sudah selesai. Tapi sebelum Dia naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid bahwa aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Di mana umat Kristen, umat ketebusan daripada Allah kita akan merayakan hari besar lagi, yaitu hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta adalah berbicara mengenai ketuangan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus turun atas setiap orang-orang yang percaya, yang pada tujuannya adalah membawa saudara dan saya untuk secara konsisten hidup di jalan kebenaran dan tetap percaya kepada karya penebusan Kristus yang sudah selesai total. Kemudian Roh Kudus itu mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Kristus itu akan datang kembali. Datang kembali bukan untuk karya penebusan lagi, bukan untuk karya keselamatan lagi, tetapi adalah karya pengangkatan kita sebagai anak. Ini peranan Roh Kudus akan berjalan terus sampai pada masa kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya uraikan, poin-poin yang dapat kita pelajari, ya silahkan selain daripada saudara sekalian mendengarkan renungan
firman Tuhan di dalam tatap muka pada pagi hari ini, kiranya poin-poin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu belajar untuk mengerti serta memahami kehendak Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kita percaya bahwa Allah turut campur tangan di dalamnya. Yang kedua, kebaikan Tuhan terkadang tersamar atau tersembunyi di balik kesukaran, di balik ujian, di balik peperangan iman yang kita sedang alami. Kemudian kita meyakini bahwa segala sesuatu yang kita alami tidak terlepas daripada pemandangan atau kontrol Allah. Allah tidak hanya memandang dari surga, Allah tidak hanya mengontrol atas kebaikan dan kesalahan, tetapi Allah justru membawa saudara dan saya di dalam perjalanan iman ini supaya tetap kuat. Itu sebabnya Allah memberikan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya supaya kita dapat mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kehidupan Yusuf yang saya tuliskan dalam Kejadian 50 ayat 20, sekian puluh tahun Yusuf menantikan penggenapan daripada janji Tuhan, di mana Yusuf ini boleh menjadi kepala daripada keluarga besar ayahnya, bahkan bukan hanya menjadi kepala keluarga daripada Israel, daripada bapaknya Yakub atau garis miring Israel. Israel adalah rumpun bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi melalui Yusuflah yang dikirim oleh Tuhan pergi ke Mesir lebih dahulu, mendahului saudara-saudara dan bapaknya di sana. Diproses sedemikian rupa sampai pada akhirnya Yusuf ini menjadi orang yang kedua di Mesir, tapi melalui juga penderitaan, melalui juga kesukaran. Kemudian yang ingin saya nyatakan, sering orang-orang yang paling dekat dengan kita dipakai oleh Allah untuk menguji iman kita. Siapa yang paling dekat dengan kita? Kalau orang tua, yaitu anak-anak. Pada masa sekarang ini mengasuh anak tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Tapi dengan kesabaran, dengan didikan yang penuh hikmat, Tuhan tidak hanya mengharapkan supaya anak-anak itu diberkati melalui pengasuhan daripada para orang tua, tapi berkat yang lain yang diterima oleh pihak orang tua adalah kesabaran, kasih sayang, perhatian. Itu yang ternyata bisa kita alami sebagai orang-orang yang tentunya sudah menjadi orang-orang tua. Ya, berapa waktu yang dapat kita pakai untuk belajar, untuk mengasihi anak-anak. Kalau sekolah memberikan pelajaran itu hanya terbatas. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, perguruan tinggi entah berapa periode lagi. Tapi kita sebagai orang-orang tua, selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan pengawasan, pengontrolan, pendampingan kepada anak-anak, sepanjang waktu itu kita dapat belajar. Dan yang kita syukuri adalah para orang tua diberikan hikmat, para orang tua diberikan hati yang menyayangi, para orang tua diberikan hati yang mengayomi. Itulah perjalanan hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kunci untuk membuka kemenangan bagi kita ialah mengucap syukur. Efesus 5
ayat 20 sampai 21. Yang pada akhirnya berkat disediakan oleh Allah Bapa kita bagi orang-orang yang percaya. Pertama, bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan bukan karena berkat-berkatnya saja, bukan karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima, tetapi juga termasuk ujian-ujian yang kita sering alami untuk menguji iman kita. Yang kedua, yang terakhir, bagi mereka yang dipanggil, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mempercayai, meyakini bahwa setiap orang-orang yang percaya dipanggil oleh Tuhan, itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Bukan hanya untuk perjalanan gereja, bukan hanya untuk pengembangan jemaat, tetapi juga untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya mengikuti rencana kekekalan. Rencana kekekalan. Apa yang kita alami, kita buat di dalam dunia ini hanya berlaku dalam periode tertentu, batas-batas tertentu. Tetapi Allah Bapa adalah Allah yang kekal. Dia masih akan terus membawa saudara dan saya di dalam pengenalan kepada pribadinya yang agung, mulai daripada dunia yang fana ini sampai kepada masa pengangkatan, di mana kita akan bertemu muka dengan Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu sesuai dengan tema yang kami dapat terima pada pagi hari ini. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami, termasuk juga kebaikan-kebaikan Tuhan, termasuk juga pertolongan-pertolongan, termasuk juga berkat-berkat Tuhan datang kepada kami tidak secara langsung, tetapi dengan seperti menyamar. Di balik kesukaran dan tantangan iman yang terjadi kami alami adalah maksud supaya Tuhan menyatakan kebaikannya. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Selama kami boleh mengenal kepada Tuhan, menerima kebenaran itu di dalam hati, apapun risiko yang harus kami hadapi, kami akan dapat jalani dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, termasuk juga suasana situasi yang terjadi, yang kami alami bersama-sama dengan seluruh bangsa hari-hari ini. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan, dicurahkan, memberikan kepada kami damai sejahtera, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami keteguhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sekarang saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati, pikiran dan mata rohani kita kepada Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita melalui kuasa Roh-Nya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang dimeteraikan untuk memberkati dan menyelamatkan kami. Pimpin setiap kehidupan anak-anak-Mu, genapi janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menyertai kami sekalian. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, maka Dia juga yang menggenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.